Hai cuan-cuan people, di video kali ini gue mau kasih informasi finance secara umum nih. Ada beberapa fakta menarik dari pekerjaan di dalam dunia finance yang gue temuin. Gue Chris, gue bakal ajak lo untuk membahasnya. Jadi lo bisa dapat pengetahuan yang lebih luas dalam dunia finance. So let's check this video session. Kalau ngomongin tentang perusahaan-perusahaan besar di dunia finance, yang kita pikirin pertama kali apa sih? Kalau gue sih nih otak gue pasti langsung mengarah ke penghasilan atau gaji. Gimana enggak? Untuk bertahan hidup kan gue butuh duit. Lalu pertanyaan kedua adalah muncul pastinya prospek ke depan di perusahaan tersebut apa? Baru nantinya gue bakal mikir, nih perusahaan siapa sih yang punya, terus beralih ke gimana cara dapetin cuan lebih gede, bahkan bisa mendapatkan gaji dalam bentuk USDT. By the way, gue dapat sebuah kabar dari temen gue yang bekerja di bidang keuangan atau finance. Akhir-akhir ini muncul sebuah isu mengenai tanggung jawab yang harus memantau aliran dana pada suatu perusahaan. Tentunya itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kalau melakukan sedikit saja kesalahan, bakal susah banget untuk solving problemnya. Karena kan seperti yang kita tahu, cash flow perusahaan besar pastinya sangat cepat, apalagi di beberapa perusahaan ternama seperti PT Bursa Efek Indonesia, PT BFI Finance Indonesia, PT Bank Sentral Asia, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Mereka mempunyai beragam variasi payment yang membutuhkan kejelian dalam mengoperasikan sistemnya. Lalu, apakah penghasilan yang didapatkan dari pegawainya akan sebanding dengan tanggung jawab yang mereka berikan? Gua bakal ambil beberapa contoh. Yang pertama di PT Bursa Efek Indonesia. Informasi yang gue dapat secara nominal aja pegawai di sana bisa terima gaji sebesar 7 juta hingga 18 juta rupiah. Dan itu belum dicampur bonus seperti uang lembur, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sebagai pegawai di PT BFI Finance, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian modal ini terkenal berani memberikan gaji tinggi bagi seorang fresh graduate. Berdasarkan sebuah situasi yang menyediakan informasi pekerjaan, BFI berani memberikan payment untuk new hired bagi staf lapangan, staf marketing, dan juga fresh graduate sebesar 3-4 jutaan. Itu belum termasuk bonus dan lain-lain. Nah, gimana menurut lo? Apakah dengan range segitu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan? Tuliskan komentar lo di kolom komentar di bawah ya. Itu tadi perusahaan Indonesia. Sekarang gue bakal kasih informasi dari perusahaan luar ya. Gue agak kaget sih sebenarnya untuk perusahaan yang berinduk di luar negeri atau mengambil proyek luar seperti Grab. Mereka berani memberikan gaji yang tinggi untuk staff finance-nya. Misalnya, setara staff bisa mencapai 5,13 juta per bulan. Bahkan nih, kalau sudah setara staff senior auditor finance atau accounting, gajinya bisa mencapai 35,88 juta per bulan loh. Padahal yang kita tahu, Grab ini masih tergolong startup dan dibandingkan dengan dua perusahaan besar yang gue sebutin di awal. Terus kok bisa sih? Masih startup tapi bisa gaji karyawan segede itu. Usut punya usut, ternyata beberapa startup seperti Grab, Bybit, Shopee, dan lainnya itu mengambil dan bekerja sama dengan proyek dari luar negeri. Nah, dengan menyelesaikan beberapa proyek, nantinya mereka akan mendapatkan penghasilan yang berupa dolar, USDT, ataupun euro. Tapi ternyata untuk mengambil proyek-proyek kerjasama tersebut, lo nggak harus menjadi pegawai legal di perusahaan tersebut loh. Lo bisa menjadi pegawai panggilan atau bisa disebut freelance untuk ikut dalam proyeknya. Sederhananya gini, sebuah tim A mendapatkan pekerjaan dari sebuah proyek dari perusahaan Bybit di luar negeri. Nah, tim ini membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Ternyata lo mempunyai kemampuan yang bisa memenuhi kriteria di tim itu. Dan lo dan tim A berhasil menyelesaikan proyek yang diberikan oleh Bybit. Nantinya pihak Bybit akan memberikan gaji ke tim lo berupa dolar Singapura. Menarik bukan? Tapi ingat ya, untuk bisa mendapatkan proyek ini lo juga harus terus mengasah kemampuan dan perluasan relasi sehingga kemampuan lo bisa dilirik oleh tim-tim yang membutuhkan tenaga tambahan di proyeknya. Jadi memang cara ini sangat bonafit banget buat lo yang tertarik dan bisa masuk ke dalamnya. Tapi selagi yang udah gue sebutin sebelumnya, ada lagi yang perlu lo tahu. Kalau sertifikasi pendukung juga sangat penting saat lo ingin memasuki dunia finance. Misalnya dengan CPA. CPA sendiri merupakan sertifikasi profesi akuntan publik tertinggi dan terpopuler di Indonesia. Sertifikasi ini berbasis kompetensi individu yang mencakup pengetahuan teoritis bagi seorang akuntan publik. Selain CPA, ada juga gelar lain seperti CIA atau Certified Internal Auditor. CIA adalah sertifikasi yang diberikan kepada orang yang berprofesi sebagai auditor internal dan yang dikeluarkan Institute of Internal Auditor atau disebut dengan IIA Florida, Amerika Serikat.
Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, lo harus melalui serangkaian ujian yang diselenggarakan secara online. CPA dan CIA ini adalah dua sertifikasi yang sangat gue sarankan buat lo dapatkan. Karena menurut gue itu bisa menaikkan value agar lebih mampu dan juga dapat diakui secara sah. Sebenarnya ada banyak sertifikasi yang bisa lo dapetin selain dua sertifikasi tadi. Buat lo yang punya sertifikasi selain CPA dan CIA, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Tadi kan udah gue spill gaji mulai dari perusahaan dalam negeri serta perusahaan luar dengan payment mata uang asing. Terus masuk ke sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung value seseorang yang ingin masuk ke dunia finance. Ada satu lagi nih yang penting banget, yaitu gelar. Kalau lo apply kerjaan, pastinya ada beberapa kualifikasi yang sinkron dengan posisi dan job desk yang akan diberikan. Ternyata dalam pekerjaan di bidang finance, gelar ini sangat penting banget dan pasti menjadi fokus utama dari finance yang akan kita kerjakan nanti. Ada beberapa gelar finance yang sudah gue rangkum dalam skala nasional hingga internasional. Yang pertama adalah Bachelor Degree in Finance. Gelar ini bisa dipakai kalau lo tertarik bekerja di posisi mid office, contohnya risk management, atau juga di posisi front office, contohnya sales atau marketing acquisition. Yang kedua ada Finance Banking. Lulusan ini terkadang akan terjun ke Research Analyst, Investment Analyst, Equity Research Analyst, Fund Manager. Yang perlu lo tahu, perusahaan pasti sangat memerlukan posisi ini di tiap kursi. Selain menjadi analis, lo juga bisa cari kesempatan ke arah perbankan seperti Professional Banker, Corporate Banker, Commercial Banker. Lulusan ini sebenarnya bisa dibilang yang paling banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan finance. Tapi saat ini lulusan barunya juga sangat melimpah, jadi bakal punya banyak saingan untuk mencari pekerjaan. Next yang terakhir adalah lulusan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Masih banyak yang berpikir dengan mengambil jurusan ini nantinya bakal ditempatkan hanya di perusahaan finance berbasis syariah. Padahal enggak loh, lulusan ekonomi syariah pun bisa berkarir di berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik berbasis syariah maupun non-syariah. Selain itu, lulusan prodi ini juga dipersiapkan untuk menjadi seorang ahli ekonom atau ekonomi yang memiliki ilmu ekonomi syariah. Jadi, hempasin deh jauh-jauh pemikiran kalau cuma bisa kerja di perusahaan finance berbasis syariah. Gimana? Asik bukan pembahasan tentang dunia finance ini? Lo suka nggak kalau CCN Indonesia memberikan informasi terkait finance secara umum seperti video kali ini? Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa mempermudah lo untuk mengambil langkah ke depannya dalam memilih pekerjaan. Semua keinginan bisa lo capai dengan pemikiran yang matang dan tetap fokus pada tujuan. Terus asah kemampuan yang lo punya dan perluas koneksi agar dunia kerja lo nanti bisa lebih menguntungkan. And don't forget to subscribe our channel agar lo bisa mendapatkan informasi menarik terkait edukasi finansial lainnya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye cuan-cuan people!